وشق البحار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang kita masuk di tanda yang ke-36, Zuhur al-kasiyatil ariyati, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang. Yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat nanti akan bermunculan wanita-wanita yang mereka itu berpakaian tetapi tidak ada bedanya dengan wanita yang telanjang, dan itu sudah masuk ke kaum muslimin. Kalau itu orang-orang kafir itu biasa, karena orang kafir tidak punya jilbab bagi wanita mereka. Tetapi tanda hari kiamat ini itu nanti akan masuk sampai ke kaum muslimin, sehingga wanita-wanita muslimah mereka sudah meninggalkan tanda-tanda Islam dalam dirinya, sehingga kita sudah tidak tahu lagi di jalan itu, tidak bisa membedakan antara wanita muslimah dan wanita yang kafirah, karena wanita muslimah itu tandanya adalah jilbab. Sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada putrimu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, yudlina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Untuk apa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang pertama, manfaat jilbab itu bagi wanita itu untuk mudah dikenal. Ini wanita muslimah atau wanita kafirah. Kemudian manfaat yang kedua, mereka akan terjaga sehingga tidak ada laki-laki hidung belang yang mengganggu mereka. Ketika wanita-wanita muslimah itu meninggalkan jilbab syariah, akhirnya di jalan itu kita tidak bisa bedakan mana ini yang muslimah dan yang kafirah itu yang mana. Dan itu nanti semakin hari semakin parah, semakin berjalan hari pakaian wanita itu semakin mengerikan. Penulis mengatakan, kata Syekh Yusuf Wabil, beliau mengatakan wa minha khurujun nisa anil adabi syar'iyyah. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu keluarnya wanita dari adab Islam. Wa dzalika bi libasi thiyabil ladzi la tasturu auratihim, dengan mereka itu memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat mereka. Wa idharuhunna li zinatihinna wa syu'urihinna, bahkan mereka itu berpakaian untuk menampakkan perhiasan mereka dan untuk menampakkan rambut mereka. Wa ma yajibu satruhu min abdanihinna, dan apa yang wajib ditutupi dari badan mereka. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa riwayat dalam bab ini. Fa fil hadithi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka ashbahir rihal. Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi di akhir umatku laki-laki yang mengendarai suruj. Suruj itu onta, di atasnya itu ada kayak pelana, tapi bukan pelana kuda, ini khusus onta. Ka'ashbahir rihal, yaitu kayak andong, kalau kita itu istilahnya andong, yaitu sebuah bangunan
atau kamar kecil yang ada di atas unta. Yaitu kalau zaman dulu seperti itu termasuk kendaraan mewah. Jadi kendaraan mewah zaman dulu itu seperti itu. Pelana kuda itu kendaraan mewah sekali zaman itu, kereta kuda. Lah kalau sekarang kan sudah mobil dan yang lainnya. Rasulullah itu menggambarkan nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang menunggang seperti itu, yaitu kendaraannya. Walaupun nanti di akhir zaman itu kendaraannya sudah jadi mobil, sudah jadi motor, tapi Rasulullah tidak mungkin mengatakan nanti di akhir zaman itu akan muncul kendaraan mobil. Para sahabat nggak mungkin paham, sehingga Rasulullah itu menggambarkan sesuai dengan apa yang difahami sama akal mereka. Contohnya ketika Rasulullah menggambarkan tanda-tanda hari kiamat itu mesti digambarkan dengan kondisi zaman dulu. Perangnya itu pakai tombak, anak panah, pasukannya itu pakai kuda. Kenapa? Karena itu yang bisa difahami sama mereka. Tapi apakah harus seperti itu nantinya? Enggak mesti. Kenapa? Karena tetap namanya orang ketika kendaraannya motor pun namanya pengendara, sehingga sama. Oleh itu intinya hadisnya seperti itu, walaupun nanti itu akan muncul transportasi yang baru-baru, tetapi itu masuk dalam transportasi zaman dulu. Jadi intinya nanti yang akan terjadi di akhir umatku, kata Rasulullah itu laki-laki yang mengendarai kendaraan yang kayak rumah itu. Jadi kayak rumah bangunan di atas unta. Itu kalau zaman dulu kalau mereka itu safar di atas unta itu kayak dibangun sebuah bangunan. Itu biasanya nanti mereka tidur, wanita-wanita tidurnya di atas itu. Oleh itu sampai ada perang terkenal sekali kan antara Ali dan Aisyah, namanya perang Jamal. Perang Jamal, namanya Jamal karena unta Aisyah itu tidurnya di atas unta. Jadi ada bangunannya. Kalau kita kan ada mobil, orang bisa tidur di situ gitu. Rasulullah mengatakan yang ziluna ala abwabil masajid. Kendaraannya itu berhenti di depan masjid, pintu-pintu masjid. Yaitu kendaraan mewah berhenti di depan masjid. Setelah itu ketika dibuka pintunya, keluar nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Ketika dibuka pintunya, keluar dari kendaraan itu wanita-wanita yang berpakaian dan telanjang. Ala ru'usihim ka asnimatil bukhtil ijafi. Rambut mereka itu, jilbabnya mereka itu kayak unu unta. Setelah itu Rasulullah mengatakan il'anuhunna, laknatilah wanita-wanita seperti ini. Fa innahum mal'unatun, karena mereka itu wanita-wanita yang terlaknat. Law kanat wara'akum ummatun minal umam, jika seandainya setelah kalian itu nanti ada umat-umat yang lainnya, la khadamat nisa'ukum nisa'ahun, niscaya wanita kalian itu akan kalah dengan mereka. Yaitu maksudnya Rasulullah itu nanti semakin hari semakin parah pakaian wanita itu, sehingga kalau zaman Rasulullah itu wanita itu terjaga sekali. Nanti semakin hari datang umat yang setelahnya semakin parah, datang lagi semakin parah, datang lagi semakin parah. Sampai Rasulullah mengatakan laknatilah wanita-wanita seperti ini karena mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, wa fi riwayatil Hakim, dalam sebuah riwayat dari Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu fi akhir hadhil ummati rijalun yarkubuna alal mathayir. Nanti akan ada di akhir umatku laki-laki yang mereka itu mengendarai mathayir. Yaitu mathayir itu kayak kendaraan tetapi dihiasi dengan kain-kain. Jadi dihiasi dengan kain, yaitu kayak permadani tapi di atas kendaraan mewah. Itu gambaran kendaraan-kendaraan mewah zaman dulu. Hatta ya'tu abwaba masajidihim, sampai akhirnya mereka itu datang ke masjid saja itu membawa kendaraan-kendaraan mewah. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun, di mana keluar dari situ itu wanita-wanita yang berpakaian dan telanjang masuk masjid. Sehingga bahwa orang masuk masjid itu wanita nggak berpakaian gitu, nggak pakai jilbab.
nanti kalau sholat tinggal pakai ya mukena gitu. Sampai pernah kita bawa syekh dari Yaman, pernah juga dari Saudi itu, datang ke Indonesia itu, sampai bandara cuma istighfar setiap hari itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu. Akhirnya saya kenapa itu? Masya Allah, lihat kanan kiri semuanya fitnah semua itu Indonesia ini. Sampai akhirnya kita bawa ke Jogja waktu itu. Ketika sampai di Jogja, sudah nggak kuat syekhnya itu. Ke Malioboro jalan-jalan itu sudah ada cukup sampai di sini. Saya mau ke masjid saja wis. Fitnah luar biasa Indonesia. Saya mau ke masjid itu. Maksudnya apa? Mengira syekhnya itu masjid itu aman. Subhanallah, masuk masjid kata, masya Allah, masjidnya saja masya Allah, fitnah tuh seperti ini gitu. Wanita-wanita masuk masjid nggak pakai jilbab, mau sholat baru pakai jilbab ini. Allahu Akbar ini. Dan itu apa? Nyata seperti itu. Yaitu orang mereka itu masuk masjid saja itu nggak berpakaian gitu, maksudnya berpakaian tapi telanjang itu karena menampakkan aurat mereka itu. Apalagi di Indonesia kan seperti itu. Sehingga kalau di Indonesia itu kan mau sholat kan ada mukena. Diharapkan jarang sekali dikenal dan mukena itu. Karena pakaian sholat mereka itu ya pakaian yang mereka pakai gitu. Pakaian yang mereka pakai itu ya pakaian untuk sholat karena sudah menutup aurat. Kalau di Indonesia kan tidak. Orang kalau mau sholat harus pakai pakaian yang syar'i. Sholat selesai, pakaian syar'inya dilepas. Setelah itu baru menampakkan aurat mereka. Setelah itu beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka jahanam yang saya belum melihat mereka berdua. Ada dua golongan yang itu semuanya penghuni neraka. Tapi sekarang saya belum melihat mereka, yaitu belum muncul. Dan kapan akan muncul? Nanti akan muncul di akhir umat Islam. Yang pertama Rasulullah mengatakan qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Golongan yang pertama orang-orang yang membawa cambuk seperti buntut-buntut sapi. Yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk mencambuk, untuk menghajar manusia. Dan itu terjadi. Zaman Imam Ahmad pun merasakan, sudah zaman beliau padahal. Apalagi zaman kita semakin ngeri. Dan siapa itu orang-orang yang bawa cambuk itu? Para penguasa yang zalim, di mana siapa yang menjadi lawan politiknya maka akan dihajar, akan dicambuki. Dan itu terjadi. Setelah itu Rasulullah mengatakan wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Rasulullah mengatakan kemudian golongan yang kedua yang sampai sekarang saya belum melihatnya, kata Rasulullah itu, karena zaman sahabat gak ada. Rasulullah mengatakan nisaun kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian, ariyatun tapi mereka telanjang, mumilatun dan mereka itu condongnya untuk dosa mereka, mailatun dan mereka itu kalau berjalan-jalan itu mereka itu berlinggak-linggok, jalannya mereka itu berlinggak-linggok, condong. Yaitu kalau berjalan itu memang mereka itu gayanya itu untuk menampakkan kecantikan gitu. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti ponok onta yang besar, yaitu jendol. Rambutnya itu jendol. La yadkhulnal jannata. Wanita-wanita ini gak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan wanita ini tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kadza wa kadza. Walaupun bau surga itu bisa dicium sejauh sekian baunya itu, tapi mereka itu baunya saja mereka tidak menciumnya. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini berarti di antara tanda hari kiamat itu yang zaman Rasulullah belum muncul, yaitu wanita-wanita yang mereka itu berpakaian, bukan telanjang, pakaian mereka itu. Tetapi mereka itu pakaiannya itu seperti nggak pakai pakaian karena menampakkan auratnya. Kalau berjalan berlinggak-linggok, kepala mereka itu seperti punuk unta. Maksudnya punuk unta itu apa? Terjadi khilaf juga di antara para ulama, apa yang dimaksud dengan asnimatil bukhtil ma'ilah, yaitu punuk unta itu apa? Sebagian mengatakan punuk unta itu rambutnya itu dikepang, kemudian ditambahi dengan tambahan sehingga kelihatan jendol rambutnya itu.
Yaitu seorang wanita, dia itu pakai jilbab. Ini bukan wanita yang gak pakai jilbab, pakai jilbab. Tetapi jilbabnya itu seperti punuk unta. Maksudnya itu punuk unta itu apa? Maksudnya itu rambutnya itu dikepang di belakang, dinaikkan, kemudian ditambahi lagi dengan jipet yang ada tambahan, sehingga kelihatan besar sekali belakangnya itu. Sehingga apa? Sehingga kepala belakangnya itu kayak ada jendolan gitu, jilbabnya itu. Sehingga kelihatan apa? Kelihatan cantik, kelihatan cantik. Jadi ditonjolkan itu belakangnya itu. Dan itu banyak orang-orang, atau orang Arab, apalagi orang-orang Arab yang nakal itu seperti itu. Oleh itu kalau di Saudi misalkan di Yaman itu nggak ada namanya orang wanita nakal itu nggak pakai jilbab, itu nggak ada. Jadi atau wanita-wanita yang nakal sekalipun itu mereka pakai jilbab. Ada di antara mereka yang buka muka, ada yang menutup, tapi kelihatan itu kalau di sana itu. Yaitu wanita-wanita yang nakal itu kelihatan. Nah itu biasanya rambutnya itu di sini jendolkan, sehingga kelihatan di sini itu ada rambut yang jendol naik ke atas. Nah itu sebagian ulama mengatakan itu adalah wanita-wanita yang seperti punuk unta. Ada juga yang mengatakan seperti punuk unta itu maksudnya wanita yang dia itu nggak pakai jilbab, sehingga rambutnya itu kelihatan megar gitu loh. Yaitu rambutnya itu kelihatan keluar, sehingga muncul rambutnya itu. Khilaf panjang di antara ulama, tapi yang paling masyhur itu rambutnya itu dibikin kayak punuk. Dibikin kayak punuk, apalagi kalau rambutnya itu disambung dengan rambut palsu, itu wanita yang terlaknat. Wanita-wanita yang wasilah. Wasilah itu wanita-wanita yang dilaknat karena dia itu menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Berarti wanita-wanita seperti ini Rasulullah mengatakan la yadkhulnal jannata. Wanita-wanita ini nggak masuk surga. Nah, kalau kita membahas di sini, mereka tidak masuk surga, mereka tidak akan mencoba surga. Pertanyaan, berarti mereka itu kekal neraka jahanam enggak ini? Kita katakan enggak. Karena yang mengekalkan orang di dalam neraka itu cuma dua, kufur dan syirik. Selama dia itu tidak mengamalkan kekafiran dan kesyirikan, maka tidak mungkin dia itu kekal di neraka. Itu kaidah kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Selama orang itu punya iman, walaupun imannya itu sebesar biji sawi, selama imannya tidak dibatalkan dengan syirik dan kufur, pasti dia itu masuk surga, pasti. Itu pasti, nggak mungkin dia itu kekal neraka jahanam dengan dosa dan maksiat. Dosa itu tidak mengekalkan, cuma memang memasukkan ke neraka untuk dibersihkan. Tapi yang menjadikan dia itu kekal selama-lamanya di neraka itu karena kesyirikan dan kekafiran. Oleh itu sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, jika seandainya kamu nanti datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa satu bumi dosa, satu bumi ini, bukan satu gunung, bukan satu lautan, bukan, bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, tetapi ketika kamu datang kepada saya, kamu tidak berbuat kesyirikan. La ataituha biqurabiha maghfiratan, akan kami datangkan satu bumi juga pengampunan. Selama apa? Kamu tidak berbuat kesyirikan. Kalau sudah berbuat kesyirikan, hatta satu kesyirikan itu, satu kesyirikan kita nggak bertobat, maka semua amal soleh kita batal dan orang itu kekal neraka jahanam. Oleh itu syirik itu kalau sudah besar namanya syirik akbar, beda dengan syirik kecil. Syirik itu ada dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Kalau yang akbar, walaupun sekali kita mati belum bertobat dari itu, semua amal soleh kita batal, kekal neraka jahanam. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hatta Nabi Muhammad, la in asyrakta, Muhammad, kalau seandainya kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, amal kamu batal semua, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Karena kamu kekal neraka jahanam. Hatta walaupun siapa? Hatta Nabi Muhammad. Oleh itu kesyirikan itu bahaya. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak, dosa itu tidak mengekalkan ke neraka. Yang mengekalkan itu cuma syirik dan kufur. Pertanyaan terus, bagaimana dengan sabdanya Rasulullah ini, la yadkhulnal jannata, wanita-wanita ini nggak akan masuk surga. Nanti banyak hadis-hadis yang seperti ini itu banyak. Tidak akan masuk surga mudminul khomri, pecandu khomer. Tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim.
Tidak akan masuk surga orang yang orang yang durhaka sama ibunya, orang tuanya. Kalimat tidak. Kalimat tidak. Tidak itu dinamakan dengan, kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya nafiyah lil jinsi. La untuk peniadaan. Kalimat la itu untuk meniadakan. Maka kalau untuk meniadakan itu nanti ada macam-macam. Meniadakan secara asal tidak ada sama sekali, atau meniadakan secara keabsahannya, atau meniadakan secara kesempurnaannya. Contohnya gini, saya contohkan biar tergambar. Tidak. Contohnya misalkan kalimat tidak itu dalam hadis misalkan Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis. Ada juga yang mirip. La sholata liman yudafiul akhbathan bihadrati ta'am wala huwa yudafiul akhbathan. Rasulullah mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang lapar dihidangkan makanan, atau orang yang sholat sedangkan dia itu menahan kentut. Itu tidak ada sholat baginya. Nah, tidak ada sholat itu maksudnya apa? Apakah batal atau tidak sempurna? Nah, itu maka macam-macam. Kalau hadis yang tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah. Kalau hadis la sholata bi hadratit ta'am, tidak ada sholat bagi orang yang dihidangkan makanan, itu tidak sempurna. Nah, berarti macam-macam. Makanya di sini tidak akan masuk surga mereka itu. Maksudnya apa? Tidak akan masuk surga sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Di awal-awal. Orang masuk surga itu ada dua. Orang masuk surga itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan dukhulun awwaliyun. Masuk surga yang sempurna. Siapa itu? Orang yang masuk surga di awal-awal, sehingga dia itu tidak mampir ke neraka. Itu orang yang sempurna sekali masuk surga itu, tidak mampir ke neraka. Sampai hisab saja nggak melewati. Rasulullah mengatakan ada di antara umatku itu 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. 70.000 golongan, 70.000 orang di antara umat Islam itu. Dalam sebuah riwayat, wa ma'kulli alfin sab'una alfan, dan setiap 1.000, jadi ini 70.000 ini, 70.000 orang. Setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap 1.000-nya. Berarti dikalikan saja 70.000, dan setiap 1.000-nya membawa 70.000. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan wa ma'kulli ahadin minhum sab'una alfan. Dan ayat yang lain, setiap satu orang dari mereka membawa lagi 70.000. Itu dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang tidak minta ruqyah. Minta ruqyah untuk pribadi. Kalau untuk orang lain nggak apa-apa. Kalau meruqyah sunnah. Meruqyah itu sunnah. Saya misalkan diminta meruqyah orang misalkan, kalau saya bisa memberikan manfaat sunnah. Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang minta ruqyah sama saya? Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum an yanfa akhahu falyanfa. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada orang, berikan manfaat. Tapi kalau kita nggak mampu, ya nggak bisa gitu. Contohnya misalkan kita bisa tapi istri kita nggak bisa. Karena terkadang kalau kita ruqyah, istri kita yang dihabisi sama syaitan, sama jinnya itu. Terkadang istri saya kuat, tapi anak saya belum tentu kuat, karena syaitan itu pendendam, dan itu banyak dirasakan sama juru ruqyah. Karena saya itu dari dulu sejak STM itu sudah biasa ruqyah saya itu. Bahkan saya sering tantangan sama jin itu biasa. Sampai saya ketika ruqyah itu, sampai jinnya ngomong, kamu jangan macam-macam Tobroni. Saya kalau kamu macam-macam, saya masuk jasad kamu itu. Saya tantang itu, masuk saja itu. Saya hajar kamu itu. Itu sudah biasa. Saya kelahi sama jin itu dalam ruqyah sudah biasa sejak STM saya itu. Sampai ke Yaman, di Yaman pun saya juga sering bantu syekh saya itu ruqyah. Tapi ketika sudah menikah, apalagi ketika ruqyah, saya ruqyah selesai, istri saya diganggu jin rupanya itu. Apalagi kita punya anak dan yang lainnya banyak. Ustadz-ustadz kita itu yang setelah itu pensiun. Bukan kita nggak mampu, mampu kita itu, dan kita berani sama jin itu. Karena kita bukan orang penakut. Tetapi kita kasihan sama istri kita dan anak kita. Apalagi kalau istri kita itu namanya wanita, datang darah haid,
terkadang nifas, itu paling berat bagi mereka. Kalau kita kan laki-laki biasa gitu, kita nggak keluar darah haid, darah nifas, kita berani melawan jin. Jadi kalau hukum ruqyah itu sunnah. Tapi kalau minta ruqyah itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dia tidak akan mendapatkan ini 70.000 orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Yang kedua, orang yang tidak mengobati dengan penyakit kai. Kai itu dicas pakai besi panas. Boleh nggak orang itu mengobati dengan penyakit kai? Boleh. Rasulullah pun juga pernah. Rasulullah pernah melihat seperti itu pun Rasulullah tidak mengingkari. Tapi kata pepatah Arab itu mengatakan akhirud dawa al-kai. Kai itu adalah obat terakhir. Kalau dicari obat yang lain nggak ada. Karena kalau sudah dicas pakai besi panas itu sarafnya mati. Rasa sakit sudah nggak ada, tapi sarafnya mati. Kemudian yang ketiga, wala yatatoyarun, mereka itu tidak beranggapan sial. Beranggapan sial itu nanti bisa tempat, bisa waktu, bisa keadaan. Contohnya misalkan karena ini bulan Syuro, aduh sial ini. Kalau karena ini itu tempatnya tempat sial, akhirnya kita itu sial memang ini. Demikian juga mungkin karena kondisi, misalkan kita itu ketika mau kerja lihat ular, aduh ini sial ini saya ini. Atau di atas rumah kita itu ada burung hantu, ini tanda sial ini. Atau kita mendengar gagak malam hari, sial kita ini. Nah itu nggak boleh. Kemudian nanti yang keempat, yang terakhir itu sifat mereka itu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal hanya kepada Allah Taala. Ini 70.000 orang ini namanya orang yang masuk surga sempurna. Sempurna ini kenapa? Karena tidak melewati neraka. Itu yang terbaik. Orang itu yang top, sehingga dia tidak pernah mampir ke neraka jahanam. Ini masuk surga yang pertama namanya dukhul awwali. Kemudian yang kedua, masuk surga yang kedua itu dukhulun abadiyun. Dukhulun awwaliyun, yang kedua dukhulun abadiyun. Orang masuk surga untuk kekal dan abadi. Walaupun apa? Walaupun paling akhir, yang penting kekalnya itu di surga, jangan kekalnya di neraka itu. Jadi orang yang di surga hanya untuk kekalnya saja. Walaupun apa? Harus melewati neraka jahanam, prosesnya mungkin sampai lama di neraka jahanam itu. Tapi akhirnya itu dia itu dibawa ke surga. Siapa itu? Saya katakan dari awal, yaitu orang yang dia itu punya keimanan dan imannya tidak dibatalkan dengan kesyirikan dan kekufuran, walaupun dosanya banyak. Tetap dia itu nanti pasti akan masuk ke surga. Tapi jangan diremehkan. Oh, kalau seperti itu nggak apa-apa lah mampir neraka jahanam sebentar. Mengerikan, neraka jahanam itu nggak bisa dibayangkan. Nanti orang-orang kalau sudah dibersihkan di neraka jahanam sampai wes di kerak-keraknya itu sudah sampai dibersihkan itu, maka nanti kalau sudah selesai, dosanya sudah habis, maka orang itu nanti akan dikeluarkan di neraka dalam kondisi sudah menjadi arang. Dikeluarkan, setelah itu dicelupkan dalam ma'ul hayah, air kehidupan. Ketika sudah dicelupkan, maka tumbuh kembali jasadnya itu. Ketika sudah tumbuh kembali, kemudian distempel di belakang punggungnya itu. Ada riwayat seperti itu, riwayatnya sahih. Distempel tanda kalau orang ini pernah mampir neraka. Sehingga ketika dia itu masuk surga, orang-orang yang di surga itu melihat stempelnya itu. Maka orang-orang penghuni surga itu menamakan, menjuluki orang-orang yang baru datang ini dengan julukan namanya Jahannamiyun. Jahannamiyun. Oleh itu ada hadis terkenal namanya hadis Jahannamiyun. Hadis Bukhari Muslim. Yaitu siapa itu Jahannamiyun itu? Orang-orang yang pernah mampir ke neraka jahanam. Itu dinamakan dengan Jahannamiyun. Siapa yang menamakan itu? Penghuni surga. Walaupun apa? Walaupun mereka itu akhir masuk surga, tapi yang penting mereka itu kekal dan abadinya di surga. Nah, maka kalau Rasulullah mengatakan misalkan wanita-wanita ini nggak masuk surga mereka itu, apakah maksudnya itu kekal dan abadinya di neraka? Bukan. Orang itu tetap dia itu kekalnya itu di surga, walaupun masuk surganya nggak di awal-awal. Maka ketika Rasulullah mengatakan mereka tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga di awal-awal. Mereka harus dibersihkan dulu dosanya. Kenapa dosanya itu? Karena mereka itu nggak pakai jilbab. Berarti apa? Berarti itu akan dibersihkan. Dosa-dosa itu nanti akan dibersihkan itu. Dan kita itu membersihkan dosa itu. Dosa kita itu kan banyak sekali itu, nggak terhitung itu. Dosa dari lisan kita itu sudah berapa itu? Setiap hari kita ngomong berapa itu? Dosa dari mata kita, dosa dari perbuatan kita banyak sekali lah itu. Sehingga apa? Sehingga hati kita itu keraknya itu sudah sampai
parahlah keraknya itu. Kan dosa itu setiap kita berbuat dosa kan menambah satu titik noda hitam dalam hati. Semakin banyak semakin mengerak gitu. Maka kerak kita itu Allah memberikan satu dari dua pilihan. Allah itu memberikan kepada kita satu dari dua pilihan untuk membersihkan kerak itu. Yang pertama, silahkan dibersihkan sendiri. Kalau kita sendiri yang membersihkan itu mudah, lebih enak gitu. Dengan cara apa? Kita sholat, kita puasa, kita berwudu. Kan Rasulullah mengatakan masalah wudu itu. Orang ketika berkumur-kumur, dosa mulutnya semuanya berguguran dengan air wudu. Ketika mencuci wajahnya, semua dosanya di wajah berguguran dengan air wudu. Mencuci tangannya, mengusap kepalanya, kakinya, dosanya gugur semua. Sehingga dia keluar dari wudu itu dalam kondisi bersih dari dosa. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, bagaimana kalau seandainya ada orang depan rumahnya itu ada sungai yang airnya itu jernih mengalir, mandi setiap hari 5 kali, bersih nggak orang itu? Rasulullah, para sahabat mengatakan bersih sekali ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu gambaran orang yang sholat. Seperti itu dimandikan, dibersihkan. Tapi terkadang, fahami ini, terkadang itu sholat kita itu nggak diterima. Sampai terkadang apa? Ada orang 60 tahun sholat, nggak ada satu rakaat pun yang diterima sama Allah Ta'ala. Nggak khusyuk, nggak ikhlas. Kita haji berkali-kali, haji kita belum tentu ikhlas, nggak ada yang diterima gitu. Baca Quran kita, puasa kita masih banyak kekurangan itu. Akhirnya apa? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu belum bisa membersihkan. Kita nggak bisa maksimal membersihkan itu. Kalau kita itu nggak bisa membersihkan, maka nanti giliran Allah yang membersihkan. Tapi kalau Allah membersihkan dosa kita itu menyakitkan. Berarti apa? Kita akan dihajar memang sama Allah Ta'ala itu. Ibaratnya kayak besi, keraknya itu sudah sampai ke dalam-dalam itu. Bagaimana caranya? Yo dimasukkan api dulu, tempeleng setelah itu kan, pakai palu teng gitu, keraknya keluar. Masukkan lagi, tempeleng lagi teng gitu. Terkadang apa? Saking keraknya itu, saking parahnya itu, nanti terkadang kalau sama Allah ya ditempeleng kita sama Allah Ta'ala itu. Maka kalau Allah itu membersihkan dosa kita itu, ditimbakan musibah, harta kita habis, penyakit yang menyakitkan gitu. Demikian juga keluarga kita yang meninggal dunia, rasanya menyakitkan gitu. Tapi caranya memang harus seperti itu, karena nggak ada cara gitu. Kalian disuruh membersihkan nggak bisa gitu. Sampai akhirnya kita meninggal dunia, sudah banyak ujian yang kita rasakan itu. Rupanya masih belum bersih, maka nanti dibersihkan lagi di adab kubur. Sampai adab kubur belum bersih lagi, maka nanti di padang mahsyar dipanaskan dengan matahari. Belum selesai lagi, sampai akhirnya nanti kita harus masuk neraka jahanam, ditempelingi sama para malaikat, dibersihkan lagi. Kalau sudah bersih baru dikeluarkan dari neraka, setelah itu dimasukkan ke surga. Oleh itu kita itu masih punya kesempatan sebenarnya itu membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kalau kita itu serahkan itu kepada Allah Ta'ala sangat menyakitkan. Kalau sholat kan ringan gitu, kita sholat kan ringan gitu, cuma kita bagaimana ikhlas, bagaimana khusyuk saja kan itu. Kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita amal soleh, semuanya itu kan mudah gitu, nggak ada yang susah gitu. Tinggal kita itu perbaiki bagaimana khusyuknya kita, ikhlasnya kita itu. Oleh itu maksudnya ketika Rasulullah mengatakan wanita ini nggak masuk surga dan wanita ini tidak akan mencium bau surga. Maksudnya apa? Tidak masuk surga di awal-awal dan wanita ini tidak akan mencium bau surga di awal-awal. Walaupun apa? Tetap nanti mereka itu akan masuk ke dalam surga. Walaupun apa? Nanti tingkatannya itu rendah. Dan tingkatan itu jadi gini, kalau kita itu bicara masalah surga itu, orang itu masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga apa? Allah itu kalau sudah merahmati seseorang, dia akan masuk surga. Nggak bisa dengan amal. Kita itu nggak bisa masuk surga dengan amal kita. Terus amal kita itu untuk apa gitu loh? Amal kita itu untuk menaikkan derajat di surga. Sehingga apa? Ada orang yang amalnya banyak, tinggi derajatnya di surga. Ada yang amalnya rendah, ya dia itu di bawah surga itu. Semuanya sesuai dengan kadar tingkatan amal masing-masing. Tapi kalau untuk masukkan ke surga itu, orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah itu merahmati orang itu. Kalau Allah sudah merahmati, Allah akan mudahkan kita untuk sholat, Allah akan mudahkan kita untuk puasa. Fahami di sini, fahami ini, dan itu perlu kita fahami benar bahwa kita itu bisa mengamalkan amal soleh seperti kita sholat maghrib tadi. Setelah itu kita bisa duduk di masjid berzikir kepada Allah Ta'ala. Kan kajian seperti ini kan zikir. Sampai akhirnya kita sholat isya, itu kan amal luar biasa loh, nggak main-main itu. Kita sholat maghrib, setelah itu kita duduk sampai nunggu sholat isya, 1 jam kita nunggu itu seperti sholat kita itu.
Walaupun kita kan sekarang nggak sholat ya, kita duduk. Tapi apa? Kita itu dianggap ibadah sholat, berarti kita sedang sholat 1 jam gitu ini. Dan kita itu kalau selesai sholat, kita sholat maghrib tadi kan, selesai sholat kita itu masih di masjid. Malaikat terus mendoakan kita 3 doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Tuhanku, rahmati orang ini. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa orang ini. Wahai Tuhanku, terimalah tobatnya orang ini. Terus malaikat mendoakan terus sampai kapan? Sampai kita itu malam yuhdhi, malam yuhdif. Kata Rasulullah, selama kita itu tidak batal wudu kita. Kemudian yang kedua, selama kita itu tidak mengganggu orang lain dalam ibadah. Kalau kita selesai sholat maghrib tadi, kita sholat maghrib, kita duduk di sini, kita alhamdulillah wudu kita nggak batal. Yang kedua, kita nggak ganggu orang. Kita semuanya berzikir di sini, nggak ganggu orang kita itu. Maka kita mendapatkan doa terus dari malaikat. Dan duduknya kita dianggap sebagai ibadah sholat, kan luar biasa ini. Lah, fahami di sini itu. Kita sekarang bisa sholat maghrib, kita bisa ngaji, kita bisa nanti sholat isya lagi itu bukan karena longgarnya waktu kita. Bukan. Banyak orang-orang yang lebih longgar waktunya itu. Bingung mereka mau buang kemana itu. Akhirnya duduk-duduk di jalan-jalan mereka itu. Banyak orang-orang di sini yang sibuk-sibuk itu. Tapi apa? Mereka alhamdulillah dimudahkan untuk bisa meluangkan waktu untuk ngaji. Itu kan bukan karena kehebatan kita itu. Demikian juga bukan karena rumahnya itu paling dekat dengan masjid. Belum tentu orang yang rumahnya dekat masjid itu bisa sholat di masjid. Banyak di antara kita yang rumahnya jauh-jauh, tapi dia itu alhamdulillah masih punya niatan yang kuat. Bukan karena fisiknya itu masih kuat. Banyak anak-anak muda olahragawan, kalau main bola saja berjam-jam kuat itu. Sholat belum tentu mampu dia itu. Orang kalau olahraga sampai badannya itu luar biasa itu ototnya itu. Sholat subuh saja belum tentu mampu dia itu, cuma 2 rakaat. Banyak orang-orang yang semangat ibadah itu malah orang-orang tua itu. Kenapa? Karena ibadah itu bukan karena kemampuan kita. Ibadah itu murni, itu hidayah dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita itu masuk surga itu, kita masuk surga yang kita ingat cuma satu. Kita tidak ingat kehebatan kita, kecerdasan kita, enggak. Yang kita ingat itu cuma hidayah Allah Ta'ala. Kalau itu orang masuk surga itu, ketika awal kaki dia itu melangkahkan surga itu, pertama kali dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan saya hidayah, kami hidayah untuk sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah enggak memberikan hidayah. Sehingga apa? Yang kita ingat cuma Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita itu alhamdulillah bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Allah, bukan karena kita itu. Allah itu kalau sudah memberikan hidayah itu habbaba ilaikumul iman. Allah itu akan membuat kamu itu cinta sama keimanan. Sehingga kita itu apa? Alhamdulillah kok kita itu senang sekali ke masjid. Kalau ditanya, misalkan ditanya itu, masjid itu keindahannya apa gitu? Daya tariknya masjid itu apa gitu? Gak ada gitu. Lebih baik kita di rumah kan, di rumah bisa ngopi, bisa kumpul sama keluarga, bisa main HP, bisa apa-apa kan itu. Sekarang kita ke masjid itu daya tariknya apa itu? Gak ada. Cuma karena kita itu beriman sama Allah Ta'ala saja itu. Dan itu apa kata Allah Ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja itu. Kenapa? Karena masjid itu nggak ada daya tariknya sama sekali masjid itu. Tapi subhanallah banyak di antara kita itu yang senang duduk di masjid, selesai sholat jamaah duduk di masjid untuk berzikir atau untuk duduk senang gitu. Kenapa seperti itu? Karena Allah itu membuat hati dia itu cinta kepada ibadah. Oleh itu, Allah itu kalau sudah memberikan hidayah itu, Allah akan buat dia itu cinta sama ibadah, benci kepada dosa dan maksiat. Bukan berarti dia itu nggak suka, tapi dia itu nggak senang gitu. Kenapa? Karena takut sama Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah itu sudah menyesatkan seorang hamba, Allah akan buat dia itu benci sama hidayah, dan Allah itu akan memudahkan dia berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu apa? Kita itu minta sama Allah itu apa? Kita itu minta jangan sampai hati kita itu condong kepada dosa gitu. Serahkan pada diri kita itu, wala takinni ila nafsi tarfata ain. Jadi ketika kita itu sudah dalam hati kita itu ada niat-niat dosa, itu bahaya. Oleh itu kalau Allah itu memberikan hidayah, hatta niat berbuat dosa itu nggak ada. Kenapa? Karena takutnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya sebenarnya sini pembahasan kita. Jadi intinya pembahasan kita ini, di antara tanda hari kiamat itu nanti akan banyak wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan itu sudah sangat-sangat kelihatan.
jelas di mata kita, apalagi bagi kita orang-orang Indonesia. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.